Allahumma sholli wa sallim. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pagi hari ini dalam keadaan satu walafiat lahir batin dunia akhirat insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ketenangan kalbu, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Tentunya juga kita berharap kita dijadikan orang yang gemar menjalin silaturahim dalam kebaikan dan bersama-sama berbahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran bersama tim Jinten TV yang insya Allah dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa beramal soleh, berbuat baik, disehatkan badan, dan kita dalam keadaan yang senantiasa dalam keadaan yang terbaik kapanpun dimanapun. Kita berharap kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala mendapat keberkahan dari umur kita, dari ilmu kita, dari amal-amal kita, dari rezeki kita, dari pasangan hidup kita, dari keluarga-keluarga kita, dari anak istri dan juga ahli-ahli kita, dan juga kita diberikan keberkahan kapanpun dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita diwafatkan husnul khatimah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Mudah-mudahan kita juga dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kita bersyukur dan kita buktikan rasa syukur kita dengan mengikrarkan dalam qalbu kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ruqyah diri kita masing-masing, kita bersihkan qalbu kita dengan kita bacakan suratul Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sahabat-sahabat sekalian, kita tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah dan kita minta dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa mensucikan jiwa kita masing-masing, selalu merasakan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, dan insya Allah kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan menjadi abdinya Allah, terus-terusan belajar, terus-terusan berikhtiar memaksimalkan kemampuan potensi diri kita masing-masing insya Allah. Pagi hari ini tentunya kita bersyukur bahwa masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan tentunya kita menginginkan hidup tidak hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa
Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ketika beribadah kepada Allah, kita diberikan petunjuknya yang sangat lengkap, sangat jelas. Huda linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, kemampuan dan petunjuk itu menjadikan kemampuan kita mampu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, menjadi seseorang yang punya kemampuan untuk mana yang harus diperbuat, mana yang harus ditinggalkan. Dan tentu saja kita berharap dari apa yang sudah kita baca ini, Allah jadikan diri-diri kita itu punya kemampuan untuk juga mengamalkan, ya, mengamalkan apa yang sudah kita baca, kita pahami ini menjadi amalan yang benar, sehingga pada saatnya kita akan memberikan manfaat kepada sesama. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan soleh amal. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Dan ketika kita bertanya perbuatan terbaik itu apa? Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita yakin dengan perintah Allah, kita yakin dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yuk kita niatkan dari dalam kalbu terdalam kita untuk belajar, dan pada saatnya kita mampu, kita juga mengajarkan Al-Quran. Jangan berharap kita pintar dulu baru mengajarkan. Tapi setiap langkah yang kita lakukan jadikanlah pelajaran sekaligus juga mengajarkan. Karena bisa jadi dalam kehidupan ini ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, pasti kalau ada yang lebih tinggi ilmunya kita belajar. Kalau ada yang lebih rendah dari kita memberikan pelajaran. Dan ketika sama-sama sederajat, maka pada saatnya kita akan saling berbagi untuk sama-sama mendapatkan kesempatan mengasah diri, silih asih, silih asuh, silih asah, silih tingkatkan derajat, dan silih sengitan, silih wangian. Itulah yang menjadi spirit atau semangat kita untuk terus-terusan setiap hari berusaha untuk berinteraksi, untuk bersama-sama membaca Al-Quran, baik secara tatap muka ataupun secara lewat jalur internet dengan teknologi yang ada saat ini. Kita diberikan kemudahan, ya, baik dari saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung saat ini segar bugar sehat walafiat, dan di dunia maya sana sudah hadir dari saung tahfidz Al-Quran Sumedang Ibu Eis Yuriati bersama keluarga, kemudian dari saung tahfidz Al-Quran di Parung Kadongdong Cidolog Tasikmalaya, ya, Yulianingsih bersama keluarga, dari Jatiwaras, Saung Tahfidz Jatiwaras, Talopa, Tasikmalaya juga hadir Teh Tati bersama ibunda tercinta dan keluarga. Kemudian dari Bojong Soang, ya, Kota Bandung, hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Kemudian dari Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ya, Saung Tahfidz di Tanjung Jaya Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan, dan ingat hari ini adalah hari baik dari sisi tinjauan amal, yaitu hari yang dihimbau disunahkan oleh Rasulullah untuk menjalankan saum ke-9, hari ke-9 bulan Muharram, dan yang besoknya saum ke-10 Muharram alias saum Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Bagi yang hari ini belum berniat, silakan berniat. Bagi yang tidak berniat, nggak apa-apa. Besok insya Allah kita niatkan. Kemudian kita tambahkan, kita sambungkan dengan hari Seninnya. Hari Senin, niatkan saum Senin Kamis, dan sekaligus niatkan untuk menggandeng saum tanggal 10 bulan Muharram. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, kajembaran, dan juga pada saatnya kita juga ikhlas untuk menjalankan apa yang menjadi contoh Rasul. Yang terusnya ya. Baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita, surat Toha.
Surat Toha mulai ayat ke-71 ya. Surat Toha mulai ayat ke-71. Insyaallah kita akan baca kurang lebih sebanyak 10 ayat sampai ayat ke-79 ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra mulai ayat ke-71. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولنعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نعشرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاضي. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يهلل عليه غضبي فقد هوى.
Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan summa ihtada. Wa inni aghaffarun liman wa amila وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Kita sudah membaca 14 ayat ya dari surah Toha, mulai ayat ke-71 sampai ayat ke-84. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan yang salahnya bacaan kita baik karena ketidakmampuan, keilmuan ataupun kondisi, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita dalam membaca dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Tentunya kadar dan kemampuan kita masing-masing satu dengan yang lain akan berbeda. Dan yang kita pahami ketika kita belajar Al-Quran dengan niatan yang terbaik, maka insya Allah akan mendatangkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga paham bahwa derajat manusia nanti levelingnya, derajatnya di surga bergantung kepada seberapa banyak Al-Quran yang dikuasai, Al-Quran yang diamalkan. Tentunya yang hafalnya hanya 20 ayat akan berbeda dengan hafalnya 21 ayat. Yang hafalnya 2 surat beda dengan yang hafalnya 4 surat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dari yang sudah kita baca, yang sudah kita hafal, ini termasuk yang menjadikan derajat kita meningkat sesuai dengan yang dijanjikan. Tentunya Allah lah yang akan memberikan penilaiannya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama baca terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah kita baca kalimat demi kalimat dari ayat ke-71 sampai ayat ke-84 surat Toha. Mari kita mulai dari ayat ke-71. Dia Firaun berkata, ya, jadi ini masih kaitan dengan aktivitas atau interaksi antara Firaun dengan Nabi Musa. Dia Firaun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya, maksudnya kepada Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu. Ini kaitannya dengan setelahnya berkumpul di lapangan, di alun-alun ya, kemudian disaksikan oleh segenap rakyat Mesir waktu itu. Firaun mengadu kekuatan tukang sihirnya dengan mukjizat Nabi Musa. Apa yang terjadi? Tukang sihir mengeluarkan semua kemampuannya sehingga tongkat dan tali menjadi ular, dan ketika itu Nabi Musa merasa ketakutan dan diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melemparkan tongkatnya, dan yang terjadi adalah seluruh yang namanya ular-ular hasil sihir, tukang sihir Firaun dilalap, dihabisin oleh yang namanya ular Nabi Musa dan tidak tersisa sedikit pun. Akhirnya mereka, para ahli sihir ini
tersungkur, bersujud dan mengakui kehebatan Tuhannya Nabi Musa. Pada saat itulah Firaun ngamuk, ya ngamuk, disuruh ditangkap tuh semua yang sudah beriman tadi, tukang-tukang sihir. Kalau yang dia mau kembali kepada keimanannya bahwa tuh Firaun sebagai Tuhan, maka dia akan diberikan ampunan, diselamatkan oleh Firaun. Tapi kalau tidak mau, mereka tetap beriman kepada Nabi Musa, maka saat itu juga dieksekusi, dibunuh. Ya, nih, kalau zaman Firaun langsung di depan umum dibunuhnya. Kalau model-model sekarang, para pemimpin-pemimpin biadab yang berjiwa Firaun, dia menyuruh orang lain untuk menghabisi baik karir politik ataupun karir hidupnya. Ya, tidak sedikit peristiwa ini terjadi. Jadi kalau kita beranggapan bahwa Firaun itu sudah tidak ada, ya Firaun secara fisiknya, jasadnya sudah tidak ada, tapi mental-mental Firaun bagi para penguasa yang zalim sampai sekarang masih muncul. Pun demikian mental-mental Nabi Musa sampai sekarang masih ada yang bernyali meskipun hanya seorang diri atau berdua dengan saudaranya, dia tetap melawan. Nah, artinya apa? Itulah tanda-tanda zaman. Seperti itu terjadi juga saat ini di berbagai belahan bumi. Ya. Kemudian disebutkan di sini sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu, maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui apa yang di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Jadi disiksaannya itu para tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa itu dengan cara dipotong tangannya. Ya, kalau tangan dipotong tangan kiri, maka kakinya dipotong kaki kanan. Kalau tangan dipotong tangan kanan, maka yang dipotong kakinya yang kaki kiri. Disilang, dipotongnya kemudian ditempelkan di pohon-pohon kurma. Nah, itu sebagai pelajaran katanya betapa beratnya siksa Firaun. Dan mereka nggak mati dalam sekejap, tapi matinya itu pelan-pelan. Itulah kebiadaban Firaun. Mereka para penyihir berkata, kami tidak akan memilih atau tidak akan tunduk kepadamu, hei Firaun, atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada Nabi Musa, yaitu tadi seperti yang mereka saksikan, yang telah menciptakan kami, maka ya putuskanlah yang terbaik yang hendak engkau putuskan. Jadi mereka menantang para ahli sihir, para penasihat-sihat. Kalau sihir itu sekarang survei, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau nanya, sekarang sihirnya berupa apa? Survei. Survei itu dimanipulasi sehingga banyak hal yang katakanlah si pemimpin pada pemimpin itu terbalik, ya, oh dikatakan 80% puas. Nah, itu teh sihir. Ya. Sehingga orang lain itu menjadi gemeteran. Wah, hebat pemimpin eta 80% kepuasan. Nah, padahal itu teh sihir melalui survei baik elektronik ataupun survei abal-abal ya, banyak yang terjadi saat ini. Dan saya termasuk tidak pernah percaya hasil survei siapapun yang melakukannya, karena pasti hanya sampling dan itu pun hanya berdasarkan logika-logika berpikir yang mungkin berdasarkan kepentingan. Sangat jarang lah yang benar-benar hasil survei ya, karena begitu benar-benar hasil survei pasti dimarahin itu yang nyuruhnya. Kok aku tidak disukai oleh rakyat? Ganti tukang surveinya, cari yang kira-kira bisa menyenangkan, yang 80% disukai, 80% puas. Padahal itu teh hasil manipulasi. Jangankan survei, duit aja dimanipulasi, diobok-obok ya untuk proyek. Itulah yang namanya korupsi di sisi finansial dan korupsi di sisi mental. Adakah di negeri ini loba? Loba lias seueur ya. Jadi jangan khawatir, banyak ya nukar itu ya. Kemudian ayat ke-73-nya, kami benar-benar telah beriman kepada Tuhannya Musa ya. Jadi artinya mereka itu beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik
ya, lebih pantas dan lebih apa namanya disebutkan itu lebih kekal azabnya. Jadi mereka tukang-tukang sihir ini meskipun diancam dengan ancaman siksa yang seperti disampaikan tadi oleh Firaun, mereka tidak takut. Bahkan mereka menantang, silahkan siksalah kami gitu ya. Kemudian apa yang terjadi lagi di ayat ke-74-nya? Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhanmu, ya, siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dan ya, di sini disebutkan kalau seandainya datang kepada Tuhannya artinya mati dalam keadaan berdosa, dalam keadaan dolim, dalam keadaan durhaka, maka disediakan neraka jahanam. Dan tidak mati. Jadi di dalam neraka jahanam itu tidak mati. Ketika merasakan azab itu tidak pernah mati di dalamnya, dan tidak pula ya hidup, artinya mati tidak, hidup tidak, jadi sangsara salalah wasna, berarti di neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Kemudian ayat ke-75-nya, tetapi siapa yang datang kepada Tuhan, kepada Allah maksudnya di sini, dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan atau amal soleh, maka mereka di sini disebutkan akan mendapatkan derajat yang tinggi dan mulia. Jadi siapa yang mati dalam keadaan berdosa, durhaka, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam yang disiksanya itu tidak mati dan tidak hidup, artinya sangsara terus-terusan. Sedangkan bagi yang beriman, mereka akan mendapatkan kedudukan mulia dalam hal ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang berupa surga yang disebut surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berikhtiar untuk menjaga untuk tidak berdosa, dan ketika kita berbuat dosa maka upayakan kita termasuk yang berusaha mensucikan diri. Artinya kita tidak membiarkan diri kita dalam keadaan yang tetap dalam penuh dosa. Ya, mudah-mudahan ini pelajarannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia hidup, diberikan kesempatannya mau berbuat dosa atau mau berbuat baik, itu dibebaskan, silahkan. Ya. Tapi ingat bahwa nanti di akhirat akan ada konsekuensinya. Mari kita lanjutkan ke ayat 77-nya. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Nabi Musa, pergilah bersama hamba-hambaku. Maksudnya bersama hamba-hamba itu orang-orang yang beriman setelah peristiwa itu diperintahkan oleh Allah untuk dibawa, diselamatkan dari cengkraman penjajahan Firaun. Siapa yang dimaksud? Mereka itu adalah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak keturunan dari Nabi Yakub yang dulu ke Mesirnya itu karena di daerah Kanaan kelaparan, di daerah Palestina kelaparan. Kemudian Nabi Yakub karena di Mesir ini ada seorang yang arif bijaksana namanya Nabi Yusuf, yang itu adalah anaknya sendiri yang sudah menjadi perdana menteri di sana, menteri yang super menteri. Nah, kemudian apa namanya, pada saat yang sama Nabi Yusuf ini mengajak Nabi Yakub bersama 57 orang ya dari Palestina untuk menyeberang ke Mesir, dan mereka tinggal di Mesir. Sedangkan Nabi Musa adalah buyutnya dari Nabi Yusuf. Jadi selama dari Nabi Yusuf dan Nabi Yakub berada di Mesir itu kemudian turun temurun menjadi banyak ya, dan mereka tetap berada dalam kekuasaan Firaun. Jadi menjadi rakyat Mesir, pindah ya gitu ya. Kemudian mereka dipaksa untuk mengakui Firaun sebagai Tuhan. Nah, di antara mereka ada yang masih ada sisa-sisa keimanan dari keturunan Bani Israel, dan itu diajak kembali oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul untuk mengajak kembali kepada keimanan Bani Israel. Karena tidak diizinkan untuk beriman, maka mereka banyak yang disiksa oleh Firaun.
Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk diselamatkan oleh Nabi Musa. Dan akhirnya Nabi Musa mengajak kepada Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Dan ketika keluar dari Mesir, beliau baik-baik minta izin. Tetapi karena tidak diizinkan, maka mereka memaksa untuk berangkat tanpa izin. Nah, jadi keluar dari Mesir. Kenapa Firaun takut kalau Bani Israel keluar dari Mesir? Karena Bani Israel itu kreatif, ya, pekerja keras, dan Mesir itu menjadi makmur karena Bani Israel. Tadinya sengsara, tadinya gersang, tadinya tidak terurus. Nah, dengan adanya Bani Israel menjadi makmur. Nah, kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk diselamatkan secara akidah. Ke mana diselamatkannya? Menyeberang. Menyeberangnya kemana? Ke daerah Palestina kembali, ke negeri yang namanya Kanan. Ya, gitu. Ini dalam kisah ini adalah nyata saat ini bahwa di Mesir ada kekuasaan, di Palestina juga ada kekuasaan. Ya, baik, kita lanjutkan ke ayat ke-78. Kemudian Firaun dan bala tentaranya, ya, dan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Jadi ketika dikejar, kemudian sampai di pinggir laut, kemudian Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkat, kemudian lautnya terbelah, kemudian Bani Israel menyeberang. Konon kabarnya jumlahnya 800.000 orang. Saya juga waktu itu nggak di situ, tapi berdasarkan informasi, kemudian menyeberangi Laut Merah dari Mesir ke daerah Hijaz atau sekarang daerah Jazirah Saudi Arabia, yang kemudian nanti akan menyeberang ke Palestina yang dulunya namanya Kanan. Seperti